Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Penyusunan Proposal dan Laporan Penelitian Kuantitatif dengan dosen pengampu Ibu Robia Astuti, Magister Pendidikan. Untuk anggota kelompok, yang pertama saya sendiri yaitu Dita Fadila dengan NPM 150. Yang kedua yaitu ada Triwulandari dengan NPM 116. Yang ketiga yaitu ada Rahma Aulia dengan NPM 216. Langsung saja ke pembahasan materinya. Pengertian proposal. Proposal berasal dari bahasa Inggris to propose yang berarti mengajukan. Proposal merupakan bentuk pengajuan atau penawaran ide, gagasan, rencana maupun permohonan kepada pihak lain untuk memperoleh persetujuan, dukungan, atau dana. Jenis-jenis proposal. Terdapat berbagai jenis proposal yang umum digunakan, antara lain proposal bisnis, misalnya pendirian usaha, proposal proyek, pengajuan dana ke lembaga donor. Lalu proposal penelitian itu seperti skripsi, tesis, disertasi. Tujuan pembuatan proposal. Sesuai dengan pengertian proposal sebagai bentuk pengajuan kepada pihak lain tentang rencana program, kegiatan, atau usaha yang akan dilakukan. Maka tujuan dari pengajuan proposal itu sendiri adalah meyakinkan pihak yang dituju agar memberi dana, dukungan, persetujuan, atau izin terhadap rencana program, usaha, kegiatan yang akan dilakukan. Persiapan pembuatan proposal. Jadi yang pertama itu pengumpulan data dan informasi. Kumpulkan data informasi sebagai dasar penyusun konsep program, kegiatan, atau usaha. Bisa dilakukan sendiri atau tim. Konsep harus sesuai visi, misi, dan disusun komprehensif, padat, dan jelas agar mudah dipahami pihak yang dituju. Lalu yang kedua, menetapkan rencana program. Proposal adalah rencana program, jadi rencana harus jelas dan matang. Lalu ada penggunaan bahasa. Pengertian laporan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang sistematis, terencana, dan terukur sejak awal, serta banyak menggunakan angka dalam pengumpulan, analisis, dan penyajian data. Menekankan pada hasil survei berbeda dengan penelitian kualitatif yang fokus pada studi kasus. Berdasarkan filsafat positivisme, menggunakan sampel secara acak, instrumen penelitian dan analisis statistik untuk menguji hipotesis. Tujuannya adalah mengembangkan dan menguji model, teori, dan hipotesis, lalu menyajikan fakta secara statistik. Adapun karakteristik penelitian kuantitatif. Karakteristik penelitian kuantitatif yang pertama, menggunakan pola berpikir dedukatif yang berusaha memahami sesuatu fenomena dengan cara menggunakan konsep umum untuk menjelaskan fenomena tertentu yang bersifat khusus. Lalu logika yang dipakai adalah logika positivistik atau positivisme. Langkah-langkah penelitian kuantitatif. Yang pertama itu mengidentifikasi masalah, yang kedua merumuskan masalah, pengertian dan macam-macam variabel. Pengertian variabel secara luas adalah suatu unsur atau faktor yang memiliki nilai yang dapat berubah-ubah. Pengertian variabel bebas. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab perubahan pada variabel independen. Pengertian variabel moderator. Variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi kekuatan atau arah hubungan antara variabel independen dan pengertian variabel kontrol. Variabel kontrol adalah variabel yang dijaga tetap atau dikendalikan agar tidak mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan dependen. Karakteristiknya yaitu tidak berpengaruh langsung terhadap variabel terikat, dikendalikan atau dikonstan oleh peneliti sepanjang penelitian. Sistematika laporan penelitian kuantitatif. Latar belakang masalah. Pada bagian ini berisi tentang sejarah dan peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi pada suatu objek penelitian. Sistematika laporan penelitian kuantitatif yang kedua yaitu identifikasi masalah. Dalam bagian ini perlu dituliskan berbagai masalah yang ada pada objek yang diteliti. Yang selanjutnya yaitu kerangka berpikir.
Kerangka berpikir adalah model konseptual yang menjelaskan hubungan teoritis variabel dalam penelitian. Yang selanjutnya, hipotesis penelitian. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Populasi dan sampel. Dalam penelitian perlu dijelaskan populasi dan sampel yang dapat digunakan sebagai sumber data. Bila hasil penelitian akan digeneralisasikan kesimpulan data sampel yang dapat diperlakukan untuk populasi, maka sampel yang digunakan sebagai sumber data harus representatif, dapat dilakukan dengan cara mengambil sampel dari populasi secara random sampai jumlah tertentu. Lihat teknik pengambilan sampel. Yang selanjutnya, biaya penelitian. Biaya merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian. Jumlah biaya yang diperlukan tergantung pada tingkat profesionalisme tenaga tempat penelitian, dengan tempat tinggal peneliti, serta lamanya penelitian dilakukan. Jadi, biaya penelitian pada umumnya 60% digunakan untuk tenaga dan 40% untuk penunjang, seperti bahan, alat, transport, dan sewa-sewa alat komputer. Alhamdulillah sudah sampai di penghujung materi. Saya selaku moderator mewakili kelompok saya izin meminta maaf jika ada salah kata dalam penyampaian materi. Mungkin itu saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.